Baik, kita bertemu kembali ya dengan materi kita pada bab yang ketiga, yaitu bagaimana how to express obligation, prohibition, and suggestion. Namun karena dalam bab 3 chapter 3 ini ada 3 topik yang dibahas, maka kali ini Ibu akan mengulasnya satu persatu. Yang pertama yaitu ungkapan obligation. Nah, obligation ini adalah ungkapan yang kita gunakan untuk menyatakan sebuah keharusan ataupun kewajiban. Ya, itu yang harus kalian ingat, bahwa obligation ini adalah ungkapan yang kita gunakan untuk menyatakan keharusan dan kewajiban. Pola kalimatnya bisa kalian lihat di sini. Yang pertama ada subjek di sini, kemudian beberapa modals. Ini adalah modals ya yang bisa kita gunakan untuk menyatakan keharusan dan kewajiban. Contohnya, salah satunya ya yang bisa kita gunakan modalsnya adalah must, should, kemudian have to. Di sini ada 2, have to dan has to. Kita pilih salah satu, nanti ini tergantung subjek. Kalau subjeknya they, we, are, you, maka kita pakai have to. Tetapi kalau subjeknya nanti she, he, it atau orang tunggal, ya orang ketiga tunggal atau subjek tunggal, maka kita pakai kata has to. Nah, have to dan has to ini dalam bentuk present, berarti keharusan atau kewajibannya dalam bentuk sekarang. Nah, sedangkan had to ini dalam bentuk past, berarti keharusan atau kewajibannya itu dulu, ya. Kewajiban atau keharusannya dulu. Misalnya, dulu saya harus, atau misalnya dulu ayah saya mengharuskan saya untuk mencuci pakaian setiap hari. Itu misal keharusan dalam bentuk past. Nah, setelah subjek dan kemudian beberapa modals yang kita gunakan untuk menyatakan keharusan dan kewajiban tadi, ada must, should, have to, has to, kemudian have to, maka boleh diikuti oleh infinitive. Infinitive ini adalah kata kerja dasar. Sudah, kemudian jika dia bukan kata kerja, maka kita pakai kata be ini untuk menunjukkan keharusan yang nonverbal atau bersifat nominal. Contohnya, saya harus bersih, kamu harus rapi. Nah, kita pakai be di sini. Be ini bisa nanti kata sifat atau adjektif. Atau mungkin saya harus berada, maka ini bisa adverb of place. Baik, bisa difahami dulu yang ini, maka kita akan masuk ke contoh. Nah, sekarang mari kita lihat contohnya penggunaan beberapa modals untuk menyatakan obligation. Yang pertama, ingat tadi adalah subjek. Boleh kita buat subjeknya dari pronouns ataupun subjeknya proper nouns. Misalnya, kalau ibu buat contohnya, aku berarti I harus mengunjungi dokter sesegera mungkin karena aku merasa kurang sehat. Contoh ya, maka I kita masukkan kata must, mengunjungi dokter, see, kemudian the doctor, karena because aku merasa kurang sehat atau kurang enak badan, contohnya seperti itu ya. Because I don't feel well. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan kata must atau modal must untuk menyatakan keharusan. I must see. Jadi ini sudah ada subjek,
kemudian modal must, kemudian infinitive, dan ditambah dengan pelengkap kalimatnya. Maka ini merupakan obligation, kewajiban. Jadi kewajiban ini jika tidak dipenuhi mungkin akan ada dampaknya. Jika saya tidak mengunjungi dokter, maka mungkin saya tidak akan bisa sembuh. Jadi makanya sifatnya wajib atau harus. Baik, contoh kedua menggunakan kata should. Ya, kita lihat contohnya. Misal, saya harus istirahat. Nah, misalnya, atau kita ketika memberikan nasihat ya, seperti anjuran, suggestion atau nasihat, maka kita boleh katakan, kita boleh gunakan itu should, karena walaupun must dan should itu sama-sama keharusan, must dan should itu lebih kuat, lebih strong keharusannya adalah must. Sedangkan kalau should itu bisa seperti keharusan tapi masih 50% sifatnya wajib. Jadi dia lebih cenderung ke suggestion atau mungkin nasihat atau advice ya. Jadi dia tidak begitu strong dibandingkan dengan must. Kalau misalnya kita langgar, mungkin ada efek yang akan kita dapatkan. Misalnya kalau itu sebuah peraturan ya, peraturan sekolah itu sebuah keharusan, kalau tidak dilaksanakan maka akan ada sanksi, maka kita gunakan must. Nah, kalau should tidak. Contoh anjurannya apa? Kita lihat teman kita, dia kelihatan lelah ya. Kita katakan, kamu kelihatan lelah. Maka kita berikan saran, kamu istirahat dulu atau ya sebaiknya istirahat. Maka kita buat di sini boleh menggunakan kata should karena dia sebuah anjuran atau suggestion atau advice yang kita berikan kepada seseorang. Maka kita gunakan should. Nah, should ini bisa ya keharusan tetapi tidak mesti harus dilaksanakan, dan tidak ada sanksinya kalau kita katakan kamu harus istirahat dulu begitu teman kita itu tidak melaksanakan apa yang kita anjurkan, maka tidak akan ada sanksi. Okay, you look tired, so you should have a rest. Gitu ya. Kamu kelihatan lelah, jadi kamu harus istirahat deh. Jadi ini obligationnya 50% ya. Kalau ini 100% kadarnya wajib, dan dia lebih cenderung ke suggestion, saran ataupun nasihat, advice. Nah, itu harus diingat perbedaan antara must dan should. Walaupun mereka merupakan ungkapan kewajiban, tetapi kewajibannya itu beda kadarnya. Kalau must ini hampir sama dengan kata have to. Jadi ini persamaannya nanti dengan kata have to. Ya. Have to ataupun has to. Jadi ini sama kadar kewajibannya, yaitu 100%. Sedangkan yang ini ibu ulangi kembali, sedangkan should itu keharusannya 50% kewajibannya. Jika dilanggar, jika tidak dipenuhi maka tidak apa-apa. Dia lebih cenderung ke suggestion atau advice. Bisa dipahami ya? Ya, itu harus diingat. Itu tata bahasanya. Kemudian bagaimana dengan penggunaan kata have to dan has to serta have to ya. Kita lihat contoh yang ketiga. Seperti yang ibu sampaikan, must ini merupakan kewajiban bersifat 100% wajib, sama dengan kata have to dan has to. Nah, tetapi kalau must ini itu kewajibannya berasal dari kita sendiri. Oh, aku harus gitu ya. Aku harus datang tepat waktu. Aku harus belajar keras supaya dapat peringkat pertama. Nah, itu keharusannya dari diri kita. Tetapi kalau misalnya itu perintah, misalnya perintah dari seorang guru kepada siswa, maka kita ucapkan apa? Aku harus menyelesaikan semua tugasku
sebelum deadline, sebelum tenggat waktunya gitu misalnya. Maka itu keharusan yang didatangkan, yang diharuskan oleh seseorang kepada kita. Maka kita gunakan have to. Maka kalimatnya menjadi I have to. Kenapa bukan pakai has to? Karena subjeknya adalah I, ya. Seperti yang Ibu sampaikan, jika subjeknya Dewi, Ayu, maka dia pakai have to, atau subjeknya plural, maka pakai have to. Tapi jika subjeknya orang ketiga tunggal, yaitu she, he, it, ataupun subjek singular, maka kita pakai has to. Misal saya ganti di sini she, maka di sini menjadi has to. Oke, kemudian kita lanjutkan. I have to finish. Aku harus menyelesaikan. I have to finish tugas-tugas rumahku. My homework. Sama dengan ini, she has to finish. Berarti dia harus menyelesaikan tugas rumahnya atau PR-nya. Ya, ini kadarnya menyatakan obligation sama 100% wajib. Ya. Oke, itu perbedaan must, kemudian should, have to, dan has to. Dan ingat, ini bentuknya adalah present, berarti kewajibannya sekarang. Jadi sekarang harus dilaksanakan, jika tidak mungkin akan ada dampaknya dalam waktu dekat. Bisa dipahami? Oke. Baik, sekarang kita masuk ke topik yang kedua, yaitu ungkapan prohibition. Prohibition ini artinya ungkapan yang menyatakan untuk sesuatu itu dilarang atau merupakan ungkapan larangan. Berarti melarang seseorang, mencegah seseorang, atau menyuruh seseorang untuk tidak melakukan sesuatu hal, ya. Nah, kita bisa gunakan beberapa ungkapan yang sudah diterangkan di papan tulis ini. Yang pertama boleh dengan kata it is prohibited to. Kemudian di sini kita tambahkan ungkapannya. Misalnya apa yang dilarang itu? Oh, dilarang membuang sampah sembarangan, maka ditambahkan kalimatnya di sini. Jadi di titik-titik ini kamu tambahkan kalimat atau larangan yang ingin kamu sampaikan. Kemudian sama dengan yang kedua, you are not allowed to. Kamu tidak diizinkan untuk bla bla bla. Gitu ya. Tidak diizinkan apa? Oh, tidak diizinkan untuk membuat keributan di kelas. Tidak diizinkan mencontek. Nah, maka buat kalimatnya di sini, tambahkan bahasa Inggrisnya. Next, yang ketiga, you are not permitted to. Sama, tidak diizinkan, ya. Tidak, kamu tidak diizinkan untuk. Dia tidak diizinkan untuk, maka ini bisa kita ganti konteksnya, ya. Kalau itu untuk dia, maka kita ganti boleh dengan she atau he, atau kita pakai nama seseorang, proper noun. Misalnya, Mira tidak diizinkan untuk datang ke rumah si John. Nah, misal, maka ini diganti, Mira are not allowed to come to John's house. Contoh. Nanti akan Ibu tuliskan. Yang keempat, ungkapan yang bisa kita adopsi, bisa kita gunakan untuk menyatakan larangan. It is forbidden to. Itu dilarang, ya, dilarang. Dilarang apa? Dilarang untuk membawa senjata tajam misalnya. Maka kita pakai kata it is forbidden to. Yang berikutnya ada kata you must not. Ya, yang tadi ada kata obligation dengan menggunakan must, tetapi dengan penambahan not di sini, maka prohibition, ya. Jadi dia berganti fungsi dari obligation kalimat positif, kalimat negatifnya yaitu prohibition atau larangan. Kalau tadi dia harus gitu ya. Nah, sekarang kita ganti dia tidak harus, maka itu sama dengan prohibition.
Kemudian bisa diawali dengan kata don't. Ya, ini seperti melarang langsung. Contohnya, ketika ibu gurunya masuk ke kelas, kemudian di mana siswa-siswinya ribut, maka boleh dikatakan don't be noise. Nah, begitu ya, jangan ribut. Nah, boleh kita akan gunakan awalan ungkapannya yaitu kata don't. Ini artinya jangan. Jadi don't di sini bukan ya, tapi jangan. Kemudian yang terakhir boleh dipakai dengan kata can atau cannot. You cannot. You cannot. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu masalah ability. Ketika dia menyatakan kemampuan, kita bisa gunakan can, tetapi ketika sudah not, maka fungsinya berubah, yaitu bisa mengatakan ketidakmampuan dan juga bisa menyatakan larangan. Contoh, kamu tidak boleh pergi, kamu tidak bisa pergi, nah begitu ya, you can't go. Nah gitu, contohnya seperti ini, you can't go, kamu tidak boleh pergi ke sana, you can't go there, maka ini larangan. Atau kita buat juga di sini, kamu jangan pergi, don't go. Boleh ya nak? Ya, don't go. You must not go, boleh kita tambah hanya satu kata, you must not go, kamu tidak harus pergi ke sana. Ya, you must not go there, don't go there, boleh ya, jangan pergi ke sana. It is forbidden to go there, dilarang pergi ke sana. Nah ini contoh sederhana. Sama, you are not permitted to go there, kamu tidak diizinkan pergi ke sana. Sama dengan ini, kita tambahkan saja infinitifnya, you are not allowed to go there, atau dilarang pergi ke sana, it is prohibited to go there. Dan banyak contoh kata yang bisa kamu gunakan. Yang jelas diawali oleh infinitif. Non-infinitif juga boleh, yaitu menggunakan be. Contohnya, jangan ribut. Ibu buat di sini, don't, kemudian ditambah dengan kata be noise. Don't be noisy. Don't be noise, ya. Don't be noise. Jangan ribut. Atau jangan buang sampah sembarangan, don't litter. Bisa kita gunakan ungkapan yang lain, it is prohibited to litter, you are not allowed to litter, you are not permitted to litter, it is forbidden to litter, dan seterusnya. Jadi tinggal tambahkan kata kerja atau larangan apa yang ingin kamu ungkapkan dalam bahasa Inggris. Bagaimana? Mudah bukan? Iya. Baik, sekarang kita bahas yang ketiga, yaitu suggestion. Nah, suggestion ini artinya adalah saran atau anjuran. Jadi suggestion ini bagaimana kita mengungkapkan saran dalam bahasa Inggris atau memberi saran dalam bahasa Inggris dan juga memberi anjuran dalam bahasa Inggris. Ini beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan, yang paling sederhana yang bisa kalian gunakan. Yang pertama yaitu I suggest. Ini di dalam kurung optional, bisa kita gunakan, bisa tidak. Bisa menggunakan kata that, bisa juga tidak menggunakan kata that. Contoh kalimatnya, I suggest you, boleh kita tambahkan that, atau I suggest that you to get enough rest, atau juga boleh tanpa that, I suggest you to get enough rest. Nah yang kedua, dengan menggunakan you should. Contoh kalimatnya, you should be more careful. Contoh yang ketiga, it's better. It's better bisa kita gunakan, contoh kalimatnya, it's better to wear jacket today. Nah yang keempat, I think you should. Kemudian bisa kita tambahkan ungkapan atau saran apa yang ingin kita berikan. Contoh di sini, I think you should tell your parents the truth. Nah ini boleh kamu gunakan dalam menyatakan saran atau anjuran. Mudah bukan? Ya, selamat mencoba dan selamat berlatih.